Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kepada saya, hormat Pak Aher. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas kami yaitu optimalisasi arsitektur kontrol unit pada sistem ICU, analisis dan perancangan solusi untuk meminimalkan latensi interupsi real time. Sebelum kita mulai, mari kita perkenalkan dulu. Nama saya Davidio Ananda Nurohim, NIM 148250040. Oke, mari kita bisa melihat betapa pentingnya kontrol unit dalam sebuah sistem komputer. Kontrol unit berfungsi sebagai otak yang mengatur alur eksekusi instruksi di sistem ICU atau singkatan dari Intensive Care Unit, khususnya yang bersifat secara real time. Latensi interupsi harus seminimal mungkin. Jadi di dalam ruang ICU, waktu tidak lagi diukur dalam hitungan detik, melainkan milidetik. Keterlambatan sekecil apapun bisa berdampak pada keselamatan pasien. Coba bayangkan, jika sistem komputer yang mengelola data pasien mengalami penundaan eksekusi hanya beberapa milidetik saja, dampaknya bisa fatal bagi keselamatan jiwa pasien. Sistem ini kita sebut sebagai safety critical system, di mana aliran data harus bersifat real time, andal, dan memiliki latensi minimal. Berikut adalah penjelasan detail tentang alur siklus. Yang pertama, instruksi utama selesai. CPU menyelesaikan eksekusi instruksi program yang sedang berjalan saat ini. Terus ada cek jalur sinyal INTE. Memeriksa apakah ada sinyal interupsi masuk melalui jalur interrupt. Terus ada kunci status arsitektur disable interrupt CPU, menonaktifkan interupsi lain untuk sementara agar proses interupsi saat ini tidak terganggu. Terus bawah lagi ada simpan PC dan flash ke stok memori. Nilai program counter PC dan flash register disimpan ke dalam memori utama stok agar program utama bisa dilanjutkan sementara. Terus ada jalankan software polling prioritas. Sistem menjalankan perangkat lunak untuk memeriksa perangkat mana yang mengirim interupsi berdasarkan urutan prioritas. Terus yang terakhir yaitu lompat ke alamat ISR shape, mengarahkan eksekusi ke alamat interrupt service routine ISR yang sesuai untuk menangani interupsi tersebut. Oke, selanjutnya kita menjelaskan tentang diagnosis antrean pada sistem bus contention dalam arsitektur komputer, khususnya saat menggunakan vertical microprogramming ketika sistem menyimpan status atau data ke memori utama RAM yang berkecepatan lambat, terjadi penumpukan antrean pada bus sistem. Proses ini digambarkan dalam diagram aliar mikroporosi pada sisi kanan gambar. Tahap penyimpanan siklus memori lambat, memori Modoro atau nilai PC ke RAM. Sistem memindahkan isi memori data register Modoro yang berisi alamat program counter PC ke dalam RAM. SP1. Nilai SP atau disebut sebagai stop. Pointer dikurangi 1 atau dekrementasi. Langkah ini dilakukan untuk mempersiapkan ruang kosong berikutnya di dalam stok memori. Modoro status underscore register menulin flags data penanda status flags dari register status disalin ke dalam Modoro. Modoro menulis flags ke RAM. Data flags yang sudah berada di Modoro kemudian ditulis dan disimpan ke dalam RAM. Masalah utama pada gambar adalah kemacetan lalu lintas data bus contention di dalam komputer. Hal ini terjadi karena RAM lambat. Kecepatan memori utama RAM jauh lebih lambat daripada CPU. Penyempitan jalur bottleneck. Paket data dari CPU menumpuk dan mengantre di bus sistem karena RAM tidak mampu menampung data dengan cepat. Jeda tinggi high latency. Antrean ini menyebabkan waktu tunggu yang lama bagi sistem untuk menyelesaikan proses penyimpanan data. Data paket atau paket data adalah potongan kecil dari informasi atau data besar yang dipecah agar bisa dikirimkan melalui jalur komunikasi digital. Selanjutnya, ada 3 akar masalah utama pada sistem komputer lama legacy system adalah decoding overhead,
Penggunaan teknik vertikal microprogramming menyebabkan perlambatan karena sinyal kontrol harus melewati gerbang logika decoder eksternal sebelum bisa aktif bus contention. Terjadi antrean data yang parah saat program counter PC dan status register disimpan ke memori RAM secara berurutan, terutama saat lalu lintas data sensor sedang tinggi. Antrean linear atau absennya preemption. Sistem memproses interupsi seperti tanda darurat pada di jantung suhu secara berurutan tanpa prioritas. Akibatnya, tugas kritis bisa tertahan karena tidak adanya fitur nested interrupt atau interupsi bertingkat. Selanjutnya yaitu pada gambar tentang pergeseran paradigma. Horizontal microprogramming. Pertama, vertikal microprogramming atau bagian gambar kiri. Pendekatan ini mengutamakan efisiensi penggunaan memori, namun mengorbankan kecepatan cara kerja, menggunakan kode biner yang padat atau terkompresi. Karena kodenya ringkas, diperlukan komponen hardware decoder untuk menerjemahkan kode tersebut menjadi sinyal kendali yang dipahami oleh execution hardware. Karakteristik hemat memori, tetapi lebih lambat karena ada proses translasi tambahan. Yang kedua, horizontal microprogramming atau bagian gambar kanan. Pendekatan ini mengutamakan performa maksimal dengan struktur yang lebih lebar. Cara kerjanya, setiap bit dalam control word secara langsung mewakili satu jalur kendali perangkat keras hardware control line. Tidak diperlukan decoder yang kompleks. Kelebihannya mampu mengeksekusi operasi dalam satu clock cycle. Karena sinyal langsung dikirim ke unit eksekusi, karakteristiknya sangat cepat, namun membutuhkan memori yang lebih besar karena instruksinya lebih panjang atau 1 bit per jalur. Oke, selanjutnya ada inovasi akselerasi. Apa itu shadow registers? Shadow registers adalah kumpulan register replika atau cadangan yang ada di dalam CPU. Fungsinya adalah untuk menduplikasi data dari register utama seperti program counter dan status register secara instan. Keunggulan utama terdapat 3 manfaat utama dari teknologi ini adalah replika instan, menyediakan salinan internal register di dalam CPU sehingga data penting selalu siap sedia. Bypass RAM. Saat terjadi interupsi gangguan tugas, CPU tidak perlu membuang waktu menyalin data ke memori utama RAM. Proses penyalinan ke shadow layer terjadi seketika. Zero bottleneck, menghilangkan hambatan performa. Karena CPU tidak perlu menunggu proses penulisan data status ke stok memori yang biasanya lambat. Selanjutnya, inovasi akselerasi yaitu menjelaskan tentang hardware, Factored Interrupt Controller atau VIC, sebagai inovasi untuk mempercepat respon sistem dibandingkan metode lama. Perbandingan dua metode lama atau software polling dianggap usang atau obsolete karena CPU harus memeriksa setiap sensor satu persatu secara berurutan. Cek untuk mengetahui apakah ada data atau interupsi. Ini membuang waktu. Faktor interrupt. Perangkat keras langsung mengirimkan emergency ID dan alamat ISR atau interrupt service routine secara spesifik ke program counter PC di CPU. Hal ini mengeliminasi proses pengecekan manual. Keunggulan utama VIC ada dua, adalah eliminasi polling, yaitu menghilangkan waktu tunggu pemeriksaan manual sehingga respons jauh lebih cepat. Strict priority preemption, yaitu menggunakan sirkuit logika kombinasional paralel untuk memastikan perangkat medis kritis seperti alat bantu napas atau pemantau jantung selalu mendapat prioritas utama dibanding sensor biasa. Selanjutnya adalah anatomi control word baru untuk eksekusi berbasis hardware. Secara total, satu control word ini terdiri dari 15 bit yang terbagi ke dalam 5 fungsi. Komponen control word yaitu bus CTRL 3 bit, bertugas untuk mengendalikan rute data pada bus internal shape seperti operasi read, write, atau idle, write 4 bit.
digunakan untuk memilih register mana yang akan menjadi tujuan penulisan data. Shadow N1 bit, yaitu pemicu pada horizontal untuk pertukaran data instan ke shadow registers tanpa harus melewati bus memori. Vektor N1 bit, yaitu membuka gerbang logika agar alamat interrupt service routine IS bisa langsung menuju ke program counter. Next address select 6 bit, yaitu penunjuk logika untuk percabangan mikroinstruksi selanjutnya di dalam kontrol memori. Selanjutnya adalah menjelaskan mekanisme optimasi penanganan interupsi pada prosesor komputer agar berjalan sangat cepat hanya dalam satu siklus clock. Berikut penjelasan pada gambar. Penyimpanan status cepat, status program counter PC, dan flags status register langsung disimpan ke register bayangan shadow registers, bukan ke RAM. Hal ini menghemat waktu akses memori. Tahap 1, eksekusi paralel. Proses penyalinan nilai PC ke PC, shadow dan status, register ke SR, shadow dilakukan secara bersamaan paralel. Tahap 2, percabangan langsung. Alamat tujuan interupsi diambil langsung dari tabel perangkat keras hardware _vector _table menuju PC tanpa melalui proses dekor instruksi biasa bypass decoder. Selanjutnya, kita bahas tabel tersebut membandingkan efisiensi antara sistem lama vertikal dan sistem baru horizontal plus shadow dalam hal kecepatan respons ke dalam sistem latensi. Berikut adalah perbandingan pada tabel siklus penyimpanan. Sistem baru jauh lebih cepat hanya satu siklus karena menggunakan shadow rack. Sementara sistem lama butuh 6-10 siklus. Waktu dekode, sistem baru memangkas waktu menjadi 0 siklus instan. Sedangkan sistem lama masih harus melewati gerbang decoder. Sedangkan penanganan interupsi, sistem baru menggunakan hardware preemption otomatis berdasarkan prioritas, lebih canggih dibanding antrean linear atau manual pada sistem lama. Total latency respon, terjadi peningkatan kecepatan yang drastis dari satuan milidetik lama menjadi hanya mikrodetik baru. Selanjutnya, kita bahas cetak biru arsitektur prosesor safety critical masa depan yang dirancang untuk sistem medis kritis seperti ICU. Komponen utama adalah Advanced Control Unit, yaitu menggunakan horizontal microprogramming untuk menangani instruksi mikro secara efisien. Shadow Memory, yaitu transfer data lebih cepat daripada register CPU hanya dalam satu siklus clock. Vector Interrupt Controller VIC, yaitu mengelola prioritas interupsi dengan meningkatkan ketat secara hardware untuk memastikan sensor penyokong kehidupan memotong antrean data reguler. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada bagian yang kurang jelas dalam penyampaian saya. Saya sendiri sebagai kelompok 6. Loh, kenapa? Karena ada 3 anggota sebagai mahasiswa tidak aktif atau cuti. Terima kasih. Walau fiqh hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.